ada penjelasannya di sana. Papua Tanah Damai berfokus ke area Papua Selatan lewat kehadiran rumah pohon suku Kombai yang pernah dikenal dengan julukan The Lost Tribe of the World, yang sekarang telah terhubung ke dunia luar melalui pemukiman baru. Di anjungan ini kita juga bisa melihat pertunjukan seni dan budaya Papua dengan alat musik tifa dan bambu flute. Diam, nggak usah goyang lebih. Diam, jangan ketakutan. Rumput nan hijau mendatangkan inspirasi yang luas bagi keluarga dan anak-anak. Dunia imajinasi adalah surga anak-anak untuk melahirkan banyak inspirasi. Wahana khas dengan konsep bangunan kerajaan atau kastil yang disebut sebagai istana anak di bawah ini adalah arena yang menghadirkan dunia imajinasi nan luas. Itu loh dek, kelihatan dari sini tuh. Tempat yang cantik untuk semua dan Mengikuti area yang ini dapat juga diterangin. digunakan untuk bersama anak-anak. Mengambil konsep rumah adat daerah Jawa Tengah dengan atap tinggi yang biasanya ada di daerah pegunungan, Caping Gunung memiliki kisah sejarah yang khas. Sejak tahun 1980-an, Presiden Soeharto selalu menjamu para tamu kepala negara yang berkunjung ke Indonesia di Caping Gunung. Candi Bentar adalah gerbang tradisional Bali yang berupa dua pilar yang disatukan oleh atap yang melengkung. Anda juga dapat menemui Balai Bengong, yaitu rumah panggung adat Bali untuk bersantai di Anjungan Bali. Di Jawa sih dek. Pulau Jawa. Ikon khas Gunung Bromo dan Kawah Ijen dapat ditemui di Anjungan Jawa Timur di bawah ini. Taman yang indah dengan pemandangan air terjun buatan dengan nuansa alam suasana Jawa Timur dapat dinikmati juga di sini. Kereta Hadiningrat dalam desain arsitektur Jawa kuno menampilkan sejarah dan budaya yang khas dapat ditemui di salah satu paviliun di Anjungan, Yogyakarta. Wayang kulit sebagai seni tradisional khas Yogyakarta juga ada di sini. Replika Candi Prambanan dari kuil agama Hindu sebagai warisan budaya nasional menjadi ikon khas yang ada di Anjungan, Jawa Tengah. Kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Tengah seperti pasar tradisional, rumah adat, dan berbagai aktivitas warga dalam kegiatan membatik dan kerajinan tangan lainnya juga diperkenalkan di sini. Bangunan khas berbentuk benteng yang terlihat di kejauhan sebelah kiri adalah Museum Keprajuritan tentang sejarah perjuangan para pahlawan Indonesia. Tidak jauh dari situ, ada wahana dunia air tawar kekayaan flora dan fauna air tawar Indonesia. Bangunan beratap tinggi di bawah ini adalah Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa. Sebagai rumah ibadah kejawen, di sini ada ruang meditasi khusus. Patung Buddha dengan berbagai ornamen keemasan mewakili simbol kemurnian di Vihara Buddha Arya Dwipa Arama menghadirkan suasana agung. Di lantai dasar ada tempat ibadah dan kegiatan keagamaan. Ruang semedi dan meditasi terletak di lantai 2. Wahana kincir angin adalah salah satu atraksi untuk anak-anak di Taman Legenda. Di Pura Hindu Dharma Penataran Agung Kertabumi, selain Balai Agung dan Keagamaan, ada Balai Kulkul atau Menara Lonceng, dan Pringgitan sebagai paviliun terbuka. Bateranu menjadi inspirasi desain arsitektur gereja Kristen Protestan Haleluya. Selain untuk kegiatan ibadah minggu, gereja ini juga dapat digunakan untuk perayaan khusus. Kombinasi arsitektur Roma kuno dan tradisional Jawa, bangunan gereja Katolik Santa Katarina mengadakan ibadah minggu. Selain itu,
Umat juga dapat memakai gereja ini untuk perayaan-perayaan khusus seperti pernikahan Tempat atau ibadah ucapan apa, cuma? syukur. Replika. Replika. Iya, namanya juga taman. Tapi bisa dipakai. Itu lagi sholat. Masjid Pangeran Diponegoro memiliki rancangan yang menggabungkan elemen kubah gaya Bizantium dengan struktur ruangan Yunani kuno yang indah. Kelenteng Kong Miao di 9 dengan altar utama untuk Konghucu serta altar-altar lain untuk Guan Yu, Mazu, dan Yue Lao. Kelenteng ini dapat digunakan untuk tempat peribadatan umat Konghucu, perayaan Cap Gomeh, King Ming, dan lain-lain. Sebagai teater IMAX pertama di Asia Tenggara pada 1908 adalah salah satu ikon utama Taman Mini Indonesia Indah. Mana, yang Saksikan mau? film-film menarik di Oh, Canvas iya, untuk itu, melengkapi kunjungan Anda ke TMI. Tamasya di udara bersama Kegatami, kereta akan melanjutkan aktivitas lainnya. Udah. Dirancang pertama kali oleh arsitek Indonesia dari Bali, Ida Bagus Tugur. Oh, sekarang yang sebelah Diremajakan sini. pada tahun 2012, gedung ini berfungsi sebagai gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seminar, pameran, konvensi, atau wisuda. 1975 dibuat menyerupai bangunan asli Candi Borobudur dengan berbagai stupa yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Replika Borobudur di bawah ini merupakan objek swafoto yang cantik. Wisata hijau berkeliling Taman Mini Indonesia Indah dapat dilakukan dengan naik mobil listrik yang melalui berbagai anjungan dan wahana tersedia. Jakarta. Anjungan Jakarta menghadirkan konsep rumah Betawi dengan panggung Belandongan sebagai panggung kesenian Betawi, rumah delman, perpustakaan, dan mini teater. Di sini juga tersedia Betawi Store untuk oleh-oleh khas Betawi. Anjungan Lapus 82. Anda dapat melihat pameran tenun ikat, anyaman bambu, dan patung-patung kayu sebagai hasil kerajinan khas Lampung. Kujang, senjata tradisional suku Sunda, simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan, adalah lambang khas Jawa Barat yang dapat Anda lihat di anjungan di bawah ini. Menara pandang Saujana yang ada di sebelah kiri belakang Anda adalah tempat yang pas untuk menikmati keindahan archipelago. Miniatur kepulauan Indonesia dapat melalui jogging track di sekelilingnya yang dapat Anda akses melalui plaza jembatan. Sebagai salah satu ikon utama Taman Mini Indonesia Indah, miniatur kepulauan Indonesia di bawah ini memperlihatkan Indonesia hijau dengan pulau-pulaunya yang begitu menawan. Replika pulau-pulau yang disebut sebagai Indonesia Archipelago menampilkan keindahan miniatur Indonesia nan hijau. Melalui archipelago, kita akan melihat tampak atas anjungan-anjungan yang ada di sebelah kiri dan dapat terlihat lebih jelas jika Anda meluangkan waktu untuk naik kereta gantung rute CBC. Di sebelah kiri, berseberangan dengan ujung Pulau Kalimantan, terlihat puncak Riah atau Keraton di Kampung Beting, Kelurahan Bugis Dalam, sebagai kediaman resmi Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat. Puncak atap yang cukup tinggi dan berbentuk prisma yang terlihat di sebelah anjungan Kalimantan Barat adalah replika rumah adat suku Banjar dari Kalimantan Selatan yang dibangun sejak abad ke-16. Berseberangan dengan Kepulauan Halmahera ke sebelah kanan, ada anjungan Nusa Tenggara Barat dengan Balai Tani, yaitu rumah panggung khas NTB yang biasanya digunakan untuk pertemuan adat. Replika masjid kuno yang dibangun pada abad ke-18, serta replika Taman Kota Selong juga ada di situ. Replika rumah adat Nusa Tenggara Timur yang dibangun pada tahun 1985 juga dapat Anda kunjungi di sebelah anjungan NTB.
boleh alam diinjek-injek, satu-satunya atau? di dunia yang begitu mengesankan. Nggak boleh di Keelokan mutu lewat sini. manikam Nusantara di Katulistiwa yang kita Nanti nikmati rusak. saat ini, kiranya dapat mendorong kita untuk ikut merawat dan memeliharanya. Sesudah melewati archipelago, ada area panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk atraksi luar ruang. Bangunan berwarna abu-abu yang terlihat di sebelah kiri Anda adalah Community Center. Di tempat ini Anda dapat beristirahat sejenak. Di arah sebelah kiri, Anda dapat berkunjung ke Anjungan Sulawesi Selatan dengan konsep rumah adat Toraja yang disebut Tongkonan dengan simbol-simbol khas spiritualnya. Replika Benteng Rotterdam dan Masjid Raya Makassar juga ada di sini. Bersebelahan dengan Anjungan Sulawesi Selatan, ada kearifan budaya Sulawesi Tenggara dalam bentuk bangunan khas yang dikenal dengan nama Lopo-Lopo. Keanekaragaman budaya dan keindahan alam Papua tersedia di Pavilion Papua. Di sini ada rumah adat suku Dani yang disebut rumah Honai dan patung mumi. Ukiran kayu, kain tenun, patung, dan sejarah ada di anjungan ini.